Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah perancangan dan pengembangan web SI berbasis web. Di sini saya mengambil judul promosi dan pemeliharaan web. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rilin Sintiawati dengan NIM 191410203 kelas SI 5K dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan web SI berbasis web. Promosi website. Bagaimana user dapat menemukan dan mendapatkan informasi dari website adalah tujuan dari promosi web, terutama pada aplikasi web yang komersil. Nah, promosi website ini terbagi menjadi dua. Pertama, promosi offline, kedua, promosi online. Promosi online. Kalau promosi online ini kita bisa melalui media konvensional seperti media cetak. Nah, contoh media cetak ini promosi ke majalah, koran, tabloid, atau media cetak lainnya. Nah, bisa juga melalui media elektronik. Promosinya melalui televisi atau koran. Nah, media lainnya seperti kartu nama, pamflet, leaflet, atau brosur, pop surat, atau billboard. Nah, spanduk, umbul-umbul, dan sebagainya itu bisa melalui promosi online. Promosi online lanjutan. Di sini pertama ada newsletter, kedua ada affiliate marketing, ketiga ada search engine marketing, keempat ada content relate marketing, kelima ada domain management, keenam ada milis. Pertama, newsletter. Di sini didistribusikan melalui email, merupakan media yang efektif untuk mendapatkan pelanggan baru dan menyediakan informasi untuk pelanggan serta membentuk relasi yang kuat. Yang kedua, ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah revenue sharing antara masang iklan online dengan penjual online atau pemilik website melalui perdagangan online produk atau jasa atau servis atau pekerjaan dari aplikasi web milik seseorang yang diintegrasikan ke aplikasi web affiliate. Nah, affiliate marketing sering terkait dengan hilangnya identitas sendiri atau menawarkan bentuk yang efisien dari iklan dengan biaya startup relatif rendah untuk menarik lebih banyak pengunjung untuk membuat situs web populer. Yang ketiga ada search engine marketing. Search engine didasarkan pada konsep konvensional information retrieval system pada tahun 1960-an yang ditujukan untuk menyimpan dan mengambil repositori data tekstual. Nah, search engine marketing ini juga disebut mesin pencari promosi, mencoba untuk memenangkan kontrak yang relevan dengan muncul pada halaman hasil pencarian dari layanan. Promosi search engine bisa dilakukan dengan cara membayar dan bisa juga cara gratis. Yang keempat ada content relate marketing. Pertama, pelopor absolut berkaitan dengan konten pemasang yang berhubungan dengan bentuk iklan. Semakin populer adalah mesin pencari Google. Kedua, Google mengembangkan program khusus yang disebut AdWords atau HTTP www.adwordsgoogle.com untuk menjangkau pelanggan potensial dengan cara ditargetkan. Ketiga, ada program. Tambahan ini memungkinkan untuk menempatkan iklan yang sesuai baik pada halaman hasil pencarian dan halaman situs afiliasi web. Yang terakhir ada kampanye. AdWords digunakan untuk menjangkau pengguna, mencari kata khusus dalam Google dan memasang iklan di aplikasi web yang terkait. Yang kelima, domain management. Setiap aplikasi web memiliki alamat internet yang digunakan untuk akses unik dan langsung ke aplikasi web. Alamat ini memiliki arti strategis yang penting untuk tujuan pemasaran. Saat ini banyak perusahaan pendaftaran domain yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola domain operasi pada tingkat nasional dan global. Dianjurkan hanya menggunakan satu domain tunggal yang berfungsi untuk komunikasi dengan dunia luar yang disebut domain master dan domain sekunder yang berhubungan dengan master domain dan produk maupun jasa. Hal ini memungkinkan sebagai traffic generator. Yang terakhir, milis. Milis adalah sebuah alamat email yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet
untuk melakukan kegiatan tukar-menukar informasi. Setiap pesan yang dikirimkan ke alamat sebuah milis secara otomatis akan diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Milis umumnya dimanfaatkan sebagai sarana diskusi atau pertukaran informasi di antara para anggotanya. Milis juga dapat digunakan sebagai tempat promosi situs web, tapi hati-hati, jangan sampai email yang dianggap spam. Promosikanlah ke milis yang sejenisnya dengan situs web dengan tidak secara langsung mengajak atau mengunjungi situs web. Tetap berikan tawaran yang bermanfaat bagi anggotanya. Pemeliharaan website. Pertama, upload situs web. Nah, sini prosesnya memindahkan atau memasang dari server lokal ke server hosting disebut proses upload. Hal yang harus diperhatikan, pertama, web hosting, kedua, teknik dan tool untuk upload situs web. Pemeliharaan website lanjutan. Kedua, memonitor atau mengevaluasi situs web. Lalu lintas aliran data atau website traffic. Untuk melihat aliran data, dapat melihat statistik situs web. Di sini dapat diketahui banyaknya pengunjung, siapa yang mengunjungi, seberapa banyak yang suka pengunjung pada website ini, juga halaman mana saja yang sering dikunjungi. Nah, performa situs atau website performance. Untuk melakukan evaluasi, dapat digunakan performa situs. Evaluasi meliputi aksesibilitas dan performa situs. Feedback. Feedback merupakan umpan balik terhadap suatu proses kejadian atau layanan. Feedback berfungsi untuk mengontrol, memberikan kontribusi, dan mengembangkan sebuah website. Adanya feedback memungkinkan perkembangan sebuah website menjadi sesuai dengan kebutuhan pengguna atau update situs web. Terakhir, update situs web. Memperbarui situs web dengan sesuatu yang baru dengan mempertimbangkan kebutuhan pengunjung dan situs web ini sendiri. Nah, update situs web ini memperbarui desain web, memperbarui fasilitas, memperbarui konten. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.